Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal dengan rahmat dan taufiknya dan taisir dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menjadi orang-orang yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling menasihati agar kita selalu di atas kebenaran dan agar kita selalu as-sabr, bersabar bersabar di dalam menempuh hidup ini, bersabar di dalam mentaati Allah, bersabar di dalam menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dan bersabar juga menerima takdir yang dikira kita buruk padahal di sisi Allah ada hikmahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita yang tidak bisa diganti dengan dunia beserta isinya, yang tidak semua orang mendapatkannya, yaitu dimudahkan Allah kepada kita kita duduk di salah satu majelis ilmu. Yang kata Nabi SAW dari sahabat Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki bagi dia segala bentuk kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Sebaliknya kata para ulama hadis ini, orang yang tidak diinginkan kebaikan yang tidak dipahamkan agama. Tak kala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani sebuah jalan dalam menuju tujuan tersebut, yaitu berilmu, yaitu duduk di majelis ilmu, maka ini tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Ingat, dunia kita kejar sekuat-kuatnya, bahkan mati-matian, dan hasilnya tetap itu dunia. Kalau seandainya dapat seluruhnya, kata Nabi, tidak seberat sebelah sayap nyamuk. Lah ini akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih baik. Makanya semangat, semangat mendatangi majelis ilmu. Ini hari Sabtu ini, masya Allah, kajian di sini, nanti juga di Balayuda. Kalau ada lagi yang lain, kenapa kita tidak ambil? Misalnya seperti itu, berebut emas, bahkan berebut lebih dari emas. Sampai ada yang mengatakan kalau enggak ada majelis, saya enggak mau hidup di muka bumi ini. Kalau enggak ada majelis ilmu ini, berarti ini perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting.
Ya walaupun yang duduk ini ya, 10-20 orang, tapi kita bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah di mana kita di sana bisa mendengar kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada cerita dulu, ya. Ada Abu Hurairah pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya tabi'in, bahwasanya di Nabawi sedang dibagi warisan, ya kan? Rebutan datang ke sana. Kalau Ami nyampe sana, agak ada, agak ada gitu ya. Nak kate situ. Balik lagi ke Abu Hurairah. Mananya? Jingok lagi, dijingok lagi, cak itu sama. Ternyata utak ini lain. Ya, yang dalam ini lain. Dikira wage satu duit. Ternyata maksud Abu Hurairah warisan para nabi. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ilmu. Faman akhadahu ya akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil warisan ilmu itu, maka dia mengambil bagian yang banyak. Ya. Jadi kalau ada warisan di sana dibagi, di Balayuda dibagi misalnya, harusnya kaget dulu urusannya, aku ke situ dulu. Minimal aku sepekan sekali ini kumbek kalau situ. Diusahakan. Karena itu adalah keutamaan yang tidak semua orang diberikan oleh Allah, ya, kemudahan untuk duduk-duduk di majelis ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang lalu sudah kita membahas poin yang pertama, yaitu sebab masuknya surga seseorang, yaitu melafazkan kalimat syahadataini dan mengamalkan konsekuensinya. Hari ini yaitu sebab yang kedua di mana seorang masuk surga, yaitu al-iman wal istiqamah bi fi'li at-ta'ati wajtinabi al-ma'siyati. Al-imanu wal istiqamatu bi fi'li ta'ati wajtinabi al-ma'siyati. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalam melaksanakan ketaatan, istiqamah pula di dalam menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Al-iman yaitu maknanya lughatan at-tasdiq, membenarkan. Di mana seorang meyakini, membenarkan dengan pasti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Allah yang mengatur alam semesta. Dia mengimani Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya saja. Mengimani adanya malaikat, mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani para nabi, para rasul, mengimani hari kiamat akan terjadi, walladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, malaikat ghaib, hari kiamat ghaib, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian harta mereka yang kami berikan, kami titipkan kepadanya. Allah tutup, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka adalah orang-orang yang meyakini, mengimani yang diturunkan Allah kepada dirimu dan juga yang diturunkan sebelum dirimu. Apa sih yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Ya, kitab-kitab, suhuf-suhuf yang sudah kita ketahui, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Nabi Musa. Ya, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Olah ke Ustaz. Terus, Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Ayo Kitabul Injil. Ya, kita mengimani semuanya dan kita mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka telah merubah-rubah isi kitab-kitab mereka. Adapun Al-Qur'an, kita mengimani bahwasanya dia kitab Allah, kalamullah. Allah mengatakan tentang Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr Al-Qur'an, begitu juga yang semisal Al-Qur'an, al-ahadits, kami akan menjaganya. Sampai hari kiamat Al-Qur'an tidak bisa ditahrif, tidak akan bisa dirubah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai Al-Qur'an nanti
dekat-dekat hari kiamat, Al-Quran itu, mushaf yang kalian lihat itu nggak ada hurufnya sama sekali nanti. Akan datang waktu di mana mushaf itu nggak ada lagi kalam Allah Azza wa Jalla, yang di dada pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nak belajar Al-Quran mumpung belum diangkat. Ya. Kaget duit banyak lah sudah diangkat. Baru nak nyewa guru. Gurunya lah diangkat pula di dadanya. Itu dah katik sediaman. Ya, sudah. Sekarang kalau nak belajar, jangan tunda lagi. Uji Nabi kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika sudah datang waktu sore, jangan nunggu pagi, kaget, laju. Ya. Masya Allah, kemarin ada yang nanya. Ya, kemarin nanya, Ustaz, kami kemarin khutbah ini kami sholat Jumat. Khotibnya tengah-tengah khutbah itu meninggal, Pak Ustaz. Berbarengan di Maroko juga itu. Di Maroko juga kejadian. Sedang khutbah. Meninggal. Mana kami Ustaz waktu itu kata yang berani naik mimbar ngenti ke jadi sholat zuhur. Sholat zuhur. Kalau seharusnya bukan sholat zuhur. Naik siko, yang si fulan yang meninggal tadi taruh dulu di mana gitu. Terus sholat baru urus. Mungkin panik, ya, sama caw galau, ya kan? Ya, malu, sudah sholat zuhur, sudah sholat zuhur. Karena jauh sholat kalian sah, karena waktu itu sama setara, ya tabayan, buyan. Nah itu, subhanallah, ya, aku sih tidak mah itu. Dalilnya mana? Tak kala Umar bin Khattab sholat subuh imam dituja. Siapa yang nganti ke? Sahabat yang lain. Ya, tidak nganti sholat lain, sholat duha, tidak. Sholat itulah. Karena khutbah sama sholat Jumat itu berkaitan. Makanya orang yang tidak dengar khutbah banyak main ke batu, main ke ini, tidak sempurna. Ini dia, sholat Jumat dia. Lagun, faqad lagha kata Nabi. Maka dia telah berbuat sia-sia Jumatnya. Seperti itu. Ya, dia mengimani qada dan qadar. Qada qadar baik dan buruk. Ya, ini mengimani, harus lengkap. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, para utusannya, kitab-kitab yang dibawa oleh para utusannya. Mengimani para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, bahkan melebihi jumlah bebatuan di muka bumi ini malaikat. Itu malaikat itu banyaknya melebihi bebatuan yang ada di muka bumi ini. Berarti kalau kita ini semuanya in takfuru jami'an. Jika kalian seluruhnya manusia kufur, teko jin kufur. Fa innallaha ghaniyun hamid. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Rugi dewek kufur. Rugi dewek kita ini tidak solat, rugi dewek tidak puasa, rugi dewek bermaksiat. Kalau seandainya kalian di muka bumi seluruhnya kufur, Allah bilang dalam surah Ibrahim, ya, sesungguhnya Allah maha kaya. Ya, sebelumnya huwal awal, dia dewean. Huwal akhir, dia yang paling akhir, tidak ada penghujungnya. Allah, dia menciptakan kita semuanya, ada hikmahnya. Bukan seperti orang liberal mengatakan, ya, Allah itu menciptakan manusia, menciptakan jin gara-gara galau, kata kewang. Wah, madai, wasing wai. Subhanallah. Allah mengatakan ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Ado kalau mungkin kamu nyingok kaget di kuku ni banyak kuman. Ngapalah Allah nyipta ke sini terjingok idak. Di kaunya ndak kate, di Allah ado. Seluruh yang Allah ciptakan. Bahkan sesuatu yang kita anggap najis pasti ada hikmahnya. Maka itu termasuk apa? Keimanan. Mengimani firman Allah, Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Rabb kami, wahai Tuhan kami yang mengatur alam semesta, tidaklah Kau menciptakan itu langit bumi dan apa yang di antara keduanya dalam keadaan sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Begitu juga masalah mengimani qada dan qadar. Segala yang menimpa kita, yang baik, yang buruk, yang kita anggap buruk, yang kita anggap baik, semuanya itu ada hikmahnya. Dan iman secara istilah al-iqrar
al-qaulu bil lisan, at-tasdiq bil qalbi, wal qaulu bil lisan wal amal bil jawarih. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah seorang meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini makna iman. Bertambah dengan ketaatan keimanan tersebut dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi keimanan harus lengkap. Seorang harus meyakini, belum cukup dikatakan beriman kalau hanya meyakini. Dia harus mengucapkan. Orang-orang musyrik meyakini keberadaan Allah, Nabi Muhammad, tapi tidak mau mengucapkan seperti pamannya Abu Thalib, tidak dianggap beriman. Ya. Sampai dia mengucapkan pun, kalau dia tidak mengamalkan pun tidak dianggap beriman. Sampai dia beramal, sampai dia benar-benar mengamalkan. Salat, dia benar-benar salat. Dia puasa, mengimani, meyakini dia benar-benar berpuasa. Ya bukan hanya dia, ya sudahlah, aku meyakini, ngomong dia. Lisannya ngomong, aku meyakini itu. Bukan hati aja yang berucap, lisan berucap, tapi dah kalang awe ke kufur. Dia harus benar-benar mengamalkan salat dia. Ya. Maka tidak dikatakan beriman seorang sampai dia melakukan tiga ini. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Bertambah, semakin bertambah dengan dia melakukan ketaatan. Kalau ingin bertambah keimanan kita semakin kuat, maka perbanyak amal taat. Ya, jika kita iman kita berkurang, semakin don berarti kita sedang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat syaitan kepada kita tatkala kita banyak kemaksiatan. Orang yang keimanannya kuat dengan ketaatan yang dia lakukan, maka ini disebut orang yang istiqamah. Ya, dia berusaha menjauhkan segala bentuk maksiat, maka yang disebut istiqamah. Istiqamah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-istiqamatu hiya al-karamah. Yang dikatakan karomah, yang uji wong keramat itu bukan keramat pule, bukan talang keramat. Keramat, sebuah kemuliaan yang tiba-tiba datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul disebut mukjizat, selain mereka disebut karamah. Seperti Maryam alaihissalam, Maryam itu bukan disebut mukjizat, tapi disebut karamah karena dia bukan nabi, karena dia bukan rasul. Kenapa? Karena nabi dan rasul laki-laki. Maryam bukan laki-laki. Maka disebut karamah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Adapun orang-orang saleh, jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perkara yang di luar dugaan manusia, ya, pacak berjalan di pucuk banyu. Jalan pucuk banyu. Meladogan metu iwak. Ya. Hah? Itulah. Pacak apa ini? Maka yang disebut karomah. Ya, disebut karomah. Kalau budak ini mengejarkan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia pacak sama itu, dia sunnah dak digawe ke semayang bolong-bolong, bukan karomah itu. Ya, itu bukan karomah. Ini adalah bantuan dari syaitan. Ini bantuan dari syaitan. Ada juga orang-orang yang jauh dari agama Nabi SAW tapi memunculkan perkara-perkara aneh. Ya, makanya bukan karomah. Maka ini adalah bantuan dari syaitan, ya, yang syaitan bantu agar semakin dia sesat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karomah dari Allah Azza wa Jalla, ya maka kita hendaklah istiqomah di dalam agama ini. Stabil. Pun turun cepat naik lagi. Kalau stabil terus tak pernah turun, ini Nabi. Ya, sekelas Nabi. Yang namanya ente manusia, sekelas sahabat lah ente. Pasti ada namanya tuh turun. Kalau kita ini, ya mesti turun. Kalau kata keceto,
Apalagi zaman ini. Aku ngapa istiqomah nih? Ngatain. Udah ini. Istiqomah ini karomah. Kalau ada di zaman ini orang yang seperti itu, Masya Allah banget, ya berarti orang ini benar-benar dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti saya dulu punya teman, Masya Allah, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kampus kami dulu dekat banget sama pasar Minggu, tapi dia tidak pernah nih jaga pasar Minggu itu. Sehingga hafalan dia, hafalan Quran dia, hafalan hadisnya, itu Masya Allah, degas-degasnya, alfiyahnya, azim sekali. Kenapa? Karena dia jaga. Dari mata turun ke hati, dari hati turunnya berok. Nah itu, ya, yang dari sini. Mata ini, ya, Nabi bilang kemarin di kajian mana? Kemarin di Balayuda. Mata ini banyak sebab ya, kita jauh dari ilmu. Ya, aku contoh kemarin ada wong nuntut ilmu lamonian tapi tidak dapat kecuali sedikit. Ada orang yang tidak mondok tapi dia rajin belajar, mungkin dia dekat sama Allah Azza wa Jalla, bisa dia memahami ilmu agama. Karena Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah sama Allah, insya Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Langsung Allah Azza wa Jalla ngajarin. Tapi bukan ilmu ladunni. Banyaknya Nabi. Ya, miladunna ilma itu Nabi. Kisah tentang Nabi Idris, Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir Allah katakan miladunna ilma, kami berikan dari sisi kami ilmu. Budak-budak sekarang kata miladunni, ya, ilmu laduni. Ya, ini hanya para anbiya. Adapun kita dapat ilham bukan untuk dijadikan syariat. Kita dapat ilham dari Allah Azza wa Jalla agar kita itu lurus ya selama berjalan ya di dalam dunia ini. Karena kita harus dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla hidup di dunia ini. Kalau tidak dibimbing kita akan jauh dari yang namanya istiqomah. Maka di antara amalan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rutin membaca surah Al-Kahfi di setiap Jumat atau di malamnya. Karena Allah akan berikan cahaya. Ya, cahaya itu maksudnya dia diberikan cahaya di dunia, yaitu dia dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, dia diberikan cahaya di akhirat nanti kelak nyebrang sirat, dia nyebrang dengan mudah. Ini kita harapkan kita membaca surah Al-Kahfi. Wal istiqamatu bi fi'li ta'ati, istiqamah melakukan ketaatan dan istiqamah pula menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekarang masuk ke dalil yang diberikan oleh muallif, yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Siapa di antara antum yang sudah hafal surah Al-Kahfi di luar kepala? Luar kepala, kalau Pak Ustaz kami ini belum kami masuk ke 10 ayat. 10 ayat awal. Insyaallah 10 ayat awal. Ya. Itu ada keutamaannya. Dijaga dari fitnah Dajjal. Kalau seandainya umur antum panjang 200 tahun, ya. Qadarullah ya, ketemu Dajjal. Hafal 10 itu. Dajjal metu, baca ke cepat-cepat. Insyaallah terhindar dari fitnahnya. Ya, karena Dajjal tidak boleh dicari. Yang nyari Dajjal cuma si keuang. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kita disuruh Nabi lari. Uji Nabi, jika kalian sami'tumud Dajjal, mendengar Dajjal, falyan anhu. Lari sejauh-jauhnya. Jangan cak kion takoan. Aku tangan buntung berani ya dia. Ya, jadi Dajjal jadi. Nah, nyembah Dajjal udah ini. Enggak boleh. Ya. Kalau seandainya ketemu baca Al-Kahfi. Ini dalil pertama kali Al-Kahfi. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla di ayat terakhir deh. Itu innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah dulukan iman di beberapa ayat. Hatta surah wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Allah dulukan keimanan. Karena segala bentuk amal apa saja, kalau tidak didasari oleh keimanan, batal. Karena iman itu ibarat pondasi bagi rumah, ibarat akar bagi pohon. Kalau tidak ada itu maka roboh. Maka tidak dianggap ya
suatu itu bermanfaat. Jadi keimanan dulu. Kayak Allah katakan sungguhnya orang-orang yang beriman baru wa amilus sholihat dan beramal solih. Karena dulu ada orang amal solehnya banyak nama tila, tapi imannya kepada Allah dak kate, yaitu Ibnu Jad'an namanya. Atau bapaknya sahabat ini siapa? Abu Hatim, bapaknya Hatim. Ya. Hatim At-Tai. Ya, ada sahabat Nabi. Ya, bapaknya sahabat ini namanya Hatim At-Tai. Sama seperti tidak jauh beda dengan Abdullah ibn Jada'an ini. Ahli ibadah, ahli sedekah. Yang sampai sepenjuru Arab itu kenal. Ya, mengenal siapa mereka ini, rajin sedekah. Aisyah bertanya, ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya catat hadisnya. Ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ya, Abdullah ibn Jad'an kana fil jahiliyah, dulu di zaman jahiliyah dia itu suka menyambung tali silaturahmi keluarganya dan suka memberikan orang-orang miskin makanan. Terkenal. Ya. Fa hal dzalika nafi'uhu? Apakah itu bermanfaat buat dia nanti? Apa kata Rasulullah SAW? La yanfa'uhu. Gak bermanfaat sama sekali. Bayangkan. Ya fa innahu lam yakul yauman Allahumma firli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah ngomong, ya Allah ampuni aku pada hari ya berbangkit nanti. Tidak pernah dia, berarti tidak ada keimanan pada hari kiamat dan tidak mengimani kebesaran Allah Azza wa Jalla. Enggak bermanfaat. Hatim At-Tai juga seperti itu. Terkenal. Keluarga yang disebut apa namanya? Sakha, dermawan. Tapi enggak bermanfaat. Ya ini ya keutamaan ya keimanan. Keimanan harus di ini terus diperbaharui. Ya, disiram dengan mendengarkan kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, amal dikatakan salihat, ya, idza kana khalisan lillah muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Fudail bin Iyad. Amal dikatakan salih jika ikhlas hanya untuk Allah dan muwafiq, ya, muwafiqan atau muwafaqan bi sunnati Rasulullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dikatakan saleh. Wong ikhlas nian, tapi Nabi tidak pernah nyontoh ke? Belum dikatakan ikhlas. Walaupun dia ngomong, "Woi, aku ikhlas nahi." Ya, sedekah untuk organ. Ikhlas matilah aku ikhlas. Tak diterima itu. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah itu. Dan itu juga maksiat dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus ikhlas dan sesuai dengan ittiba'an bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua baru dikatakan dia ya salih. Kapan amal dikatakan salih? Jika ikhlas karena Allah dan jika sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Salah satu ini hilang, tidak disebut amal saleh. Amal apa namanya? Amal thaleh. Amal thaleh yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dua ini ada pada diri seorang, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dua ini kita amalkan. Beriman dengan keimanan yang pasti dan kuat, mengamalkan apa yang kita dapat dari sunnah Nabi SAW, karena beliau adalah utusan Allah. Dia katakan apa aja yang dikabarkan oleh Allah, tidak nambah-nambah, tidak mengurangi. Nabi Muhammad SAW. Itu harus kita yakin. Kata Allah, walau taqawwala, kalau dia ngado-ngado ke omongan siko la akhadna, kami mbek tangan, kami tetap ugat Nabi Muhammad. Begitu udah sini. Nabi Muhammad lah makhluk paling mulia dari seluruh makhluk. Bayang enggak coba? Hatta dari Nabi Adam paling mulia itu cucunya Nabi Muhammad SAW ini. Kalau ngado-ngado ke omongan, mbek tangan kami tak uji Allah. Ugat nadi dia. Lalu budak ini muat zikir bau, muat ini bau, hebat. Nabi beda berani. Nabi setiap ditanya, mendep dulu, turun wahyu, baru ngomong.
Mamang belum pertanyaan selesai lah dijawabnya. Udah engkau di kubur. Dengar dulu. Oh iya. Wallahu a'lam. Nah itu aku kalau tidak tahu. Kalau ditanya apa hukum mengucapkan selamat kepada agama non misalnya. Jangan masing-masing ngomong. Karena ini berkenaan dengan akidah. Sampai benar-benar kita mengilmuinya. Apa aja. Ya karena masalah agama ini ya sama saja kita itu wakil Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak tahu ilmunya dari Nabi, berarti kita buat sesuatu yang tidak pernah dikatakan. Ya, jadi Nabi Muhammad kita harus meyakini segala apa yang beliau syariatkan murni dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah bilang baligh ma unzila ilaika. Muhammad sampai ke bayi yang diturunkan ke kau. Nah, itu paham ya? Kalau bahasa gitunya. Kalau sudah disampaikan tidak usah ngado-ngado. Nabi paling mulia dari seluruh makhluk. Nabi Muhammad SAW. Tak bergo kalau beliau ngado-ngado. Paham? Karena kenapa? Ya Allah yang Maha Esa. Dia Maha Kuasa. Tak butuh makhluk seluruhnya. Allah enggak butuh. Yang butuh kepada Allah kita ini. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Ya hanya Allah. Enggak ada yang lain. Oh Nabi sehebat apa dia? Tidak bisa dijadikan tempat bergantung. Nabi yang bergantung kepada Allah yang menciptakan mereka. Kalau seandainya para nabi orang soleh bisa memberikan manfaat untuk dirinya orang lain, niscaya gigi Nabi tidak patah di perang Uhud. Niscaya Nabi tidak nyampak ke dalam sumur. Niscaya helm Nabi, helm perang tidak kempot. Sampai sahabat 70 mati untuk mempertahankan ya agar Nabi hidup. Berarti Nabi tidak bisa ya memberikan manfaat yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang menyembah yang mengagungkan para nabi melebihi apa yang Allah berikan kedudukan kepada nabi tersebut. Nabi itu kedudukannya dua. Hamba dan rasul. Hamba agar tidak disembah, rasul agar tidak dihinakan. Ya. Seperti itu. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka surga Firdaus tempat mereka tinggal. Surga kata Nabi SAW mi'ata darajatin. Surga itu ada 100 tingkat. Antara tingkat yang satu dengan tingkat berikutnya ma baina sama'i wal ardi. Jaraknya antara langit dan bumi. Langit dan bumi ini jauh nak ngatilang. Bayangkan, dan itu ada 100 tingkat. Yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling tengah, yang paling afdol namanya Firdaus. Idza sa'altumullah kata Nabi. Jika kalian minta sesuatu kepada Allah, fas'alul firdausal a'la. Mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Saya bacakan hadis tentang surga Firdaus. Sahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sunan At-Tirmidzi. Dari Ubadah ibn Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil jannah mi'ata darajatin. Di dalam surga ada 100 darajat. Ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi. Antara jarak di antara keduanya dari 100 itu 1 2 2 3 sampai 100 antara dua itu. Ya sejauh jarak langit dan bumi. Wal firdaus a'laha darajatan. Firdaus yang paling tinggi derajatnya. Wa minha tufajjaru anharul jannah. Dari surga Firdaus ya dialirkanlah sungai-sungai surga yang 4. Wa min fawqiha yakunul arsyu. Dari pucuk surga Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Maksud paling tengah dia di antara arsy dan di antara surga-surga yang di bawahnya. Paling tengah. Ya ilahi, surga Firdaus dekat arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Alangkah indahnya. Dari situlah mengalir ke bawah terus sungai-sungai yang 4 kata Nabi SAW. Sungai yang 4 yang mana?
Hah? Ya, Sungai Musi, apa lagi? Bukan, akhi. Sungai yang dimaksud disebutkan Allah dalam surah Muhammad. Ya. Siapa yang hafal awalnya? Anharun mimma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min asalim musaffa wa anharum min khamrin ladzatul lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. 4 sungai mengalir dari Arasy, kemudian surga Firdaus, kemudian mengalir seluruh ke bawahnya. Jadi kalau sungai di dunia ini ngalirnya. Kalau di sana terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya. Dan sungai yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, ada 4. Pertama kata Allah, sungai mimma'in ghairi asin. Air yang tidak berubah sepanjang masa. Bening jernih yang namanya banyu kalau lah setahun, ada BKG lumutnya, ada apanya. Di situ banyu terus, itulah berenanglah kamu sama bini kamu yang ratusan kakek di sana. Ya, sama pembantu yang kata Allah seperti mutiara berterbang, ajak kalau dak akan berubah warna banyu itu. Karena keringat kita mampu misik, kita dak buang air besar, dak buang air kecil, dak beludah, idak, apalagi buang yang hijau-hijau kati. Bersih terus. Minumnya ya Allah. Ini sungai pertama. Sungai kedua yaitu sungai dari Laban. Bayangkan sungai susu yang kata Allah lam yataghayyar ta'muhu, yang tak akan pernah berubah rasanya. Susu endap kelas hari, beli pagi, buka sore, tinggal minum. Minum masuk air mina. Ngapa? Bakteri kalau sudah. Lain ni sungai, susu sepanjang sampai ke derajat paling bawah. Susu itu ngalir. Tak berubah rasanya uji Allah. Ya ilahi. Ini makna kekal. Ya. Kalau susu sekarang, nak susu apa baik? Kita adon kudek, tunggu kelah sore. Tinggal minumnya. Jangan samakan dengan sungai yang ada di surga. Sungai susu. Ada di dunia sungai susu? Nak ngejo ke macam mana? Nak muat sungai itu? Pacak bekal dia aja, kita akan tak eja. Ya. Karena ya ngabis ke dana besar. Ya, seperti itu. Yang ketiga kata Allah, sungai dari khamr. Khamr di dunia mabuk minumnya. Ya. Membuat hilang akal. Khamr di surga kata Allah ladzatul lisyaribin. Tak kalah meminumnya lezat nak matilah. Ya, mana itu? Minum khamr lezat. Di dunia ini minum secangkir kecil itu udah muter udah itu, ngubeng. Tambah lagi cacat mati, tambah lagi apa dosis. Nah, di surga sungi khamr. Ya, ngembek nyedok mak tembok, serah kamu nanya, minum. Ya, lezat nak matilah. Cak mana Ustaz? Masuk dulu. Masuk dengan 2 pintu ini. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, istiqamah sampai meninggal dunia. Dan jangan minum khamr di dunia. Khamr itu maknanya bukan hanya minuman keras. Ya. Khamr itu bukan hanya maknanya minuman keras. Arti khamr setiap yang khammara, menutupi akal tak kala kita konsumsi. Ternyata sabu-sabu lebih nutup. Aku tidak pernah minum minuman keras, tapi apa? Sebut-sebut kecil tu, jadi. Tapi lain, sudah. Suitu kau pakai. Sama baik, tak akan pernah kau akan merasakan minum sungai di surga. Kalau mati dalam keadaan mengkonsumsi itu, terhalang dia minum sungai tersebut kecuali dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada hadisnya. Mati dalam keadaan itu dia akan tidak merasakan namanya sungai min khamril ladzatil lisyaribin. Yang keempat, sungai min asalim musaffa. Itu sungai dari madu yang sudah musaffa, yang sudah benar-benar dibersih ke. Dak katik kalau kita kan masih ada
Yang sisa apa cak ini sayap lebahnya apanya. Atau bening nian dari oli, dari nanas. Ya susah nak ngomong ke asli sekarang. Ngomong ke asli kaki bertanggung jawab di sisi Allah. Ya, karena pas ngembek itu tidak melok. Bagi kawannya asli usu ini. Pada konsumsi sakit perut. Tak tahu dia oli. Pak kami ada tertangkap dari nanas. Bayangkan coba. Dari itu pacak jadi madu. Nah kalau yang nak asin di sugo. Asli tak usah tanya lagi. Kalau kamu iya nih apa kape. Tak percaya ada sungai dari madu. Ya. Berhentilah besok kajian. Ya. Mendep di rumah baik kalau tak percaya. Allah bilang dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu Quran kata Allah, dak katik keraguannya. Dalam dak katik keraguan. Yang dengar mak ini tu yakin pahala sampai hari kiamat pahala. Apa? Keimanan. Pahala terus. Ya, sampai mati dapat pahala kita kalau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'an, hurufnya, maknanya apa semua kita harus yakini. Tidak boleh ragu. Ragu kufur kita. Tidak akan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lama di dalamnya. Kekal selama-lamanya. Ya Allah. Ini nikmat di atas kenikmatan. Kalau nikmat dapat yang itu tadi. Allah bilang mereka kekal. Lalu Allah enggak la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau berenggut dari surga. Makanya tatkala mereka sudah masuk surga. Lalu ada panggilan. Tatkala mau disembelih kematian. Ya kan pernah dengar hadisnya? Kematian Allah jadikan seperti domba di antara surga neraka, disembelih, dipanggil, wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka. Apa yang terjadi? Ketakutan penghuni surga. Yang penghuni neraka senang nih, keluar laju ucapnya. Ternyata dipanggil untuk menyaksikan kematian akan disembelih, tidak ada kematian untuk seterusnya. Berarti tidak ada kematian di surga, enggak ada kematian di neraka. Apa yang ada? Wahum qailun kata Allah. Mereka cuma qailula aja. Makanya qailula itu dak dimaknai tidur, rebahan. Ya, kalau dia rebahan itu sudah qailula. Baik badan ini terdede. Apa macam main itu? Terseleng. Nah, intinya dak mesti tidur. Kalau tertidur bonus. Tapi di surga enggak ada tidur. Di neraka apalagi? Pacak tidur di neraka madai. Berarti budak lah tambang nian. Dibakar pacak tidur. Tak masuk di akal. Ya kan? Apa kata malaikat Malik tatkala orang-orang penghuni neraka, wahai Malik, bilang kepada Tuhanmu, ringankan siksa kami. Apa kata malaikat Malik? Innakum makithun. Kalian selama-lamanya tinggal di sini. Tak kata. La yamutu fiha wa la yahya. Tak dikata ke mereka mati, tak juga dikata ke hidup. Mereka tak mati, disiksa tak mati-mati, dan juga tak dikata ke hidup karena dia tak merasa kelemah. Nah itu di neraka. Ya gimana? Api panas 70 kali lipat. Lahar yang keluar dari gunung tu lagi meletus-meletus, dekati kamu. Ya, dekat ngelenyes kamu. Oh tak mutung. Dekat-dekat baik panas no, berengas. Kemarin pas kita umur berapa? Oh, 45. Kuping bendenging, biasa kan bendenging naik pesawat. Nawanging, ini di bawah di bumi, di bawah. Nging. Ya Allah, tak terbayang. Itu uap api neraka. Panas macam itu. Ngeng. Nak mana tercicip? Na'udzubillah ngomong na'udzubillah min dzalik, mak itu. Tercicip. Iya ni no. Na'udzubillah min dzalik. Berlindung ya Allah jangan sampai ya Allah. Walaupun sehari jangan masuk. Maka minta terus karunia. Apa doanya yang diajarkan Nabi? Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Ya Allah aku minta kepadamu syurga, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Barang saya mengatakan ini 3 kali. Dalam riwayat lain 7 kali. 7.
maka surga mengatakan ya Allah masuk ke dia ke aku. Ya, neraka mengatakan ya Allah jauh ke dia dari aku. Pendek doanya. Allahumma inni as'aluka, teman kita berdoa pasti itulah hafal ke as'aluka al-jannah, yang ini a'udzubika minan nar. Dibaca sebelum salam, pas sujud. Kalau catat kaki. Itu dibaca. Ya, karena hidup kita di dunia ini sekali inilah. Ya kalau nak maco di kubur tak terbaca lagi. Kita tuh tidak baca ngapo-ngapo lagi di dalam kubur. Nak maco ni pas masih hidup. Kalau misalnya Ustaz tulis ke aku SMS, aku bayar 100 juta Pak Ustaz. Laju lah, Ustaz senang. Ustaz tolong kakek di share ke aku, Ustaz doa untuk kunjuk 100 juta. Aku transfer Pak Ustaz. Uang kalau cerdas macam itu bagusnya. Ya? Lah Ustaz lah apa cak Ustaz yang cak itu tuh. Tidak, saking mahalnya ini maksudnya. Bebas dari api neraka, masuk surga kata Allah, faqad faza. Ini baru yang dikatakan sukses. Nah ini doanya. Nabi pula ngomong, Allah juga ngomong. Ya. Kalau ingat kalau dunia ini resep dari Ustaz. Kalau dunia ini yang penting ikhtiar. Karena sudah apa kata Allah wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit lagi disediakan rezeki kamu telah ada. Ya. Tapi di jolo yang namanya buah kan di pojok. Buah jangan di bawah. Buah. Ya. Kalau di bawah tu ubi, ya. Kita ngedok. Buah di pojok apa? Kita nyolok mak ini nyampa. Nama itu juga yang di langit kita ikhtiar tinggal. Kalau seandainya kita dah ikhtiar baik, rezeki itu datang. Lah apalagi kita ikhtiar. Ya, tapi yang namanya surga neraka harus berusaha kita. Kalau tidak nyesel untuk selama-lamanya. Makanya di antaranya itu baca berdoa. Ya Allah, aku minta surga, jauh ke aku dari. Kalau pacak 100 kali sehari, kalau sujud salat subuh maco itu 10 kali dalam sujud. Qobliyah subuh maco 10 kali. Zuhur maco, insyaallah masuk surga. Ya, karena Allah bilang apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah menyelisih janji. Apa janji Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian ngomong sama kalian, doa sama aku kabul ke? Itu janji Allah. Kalau Allah ayat lain bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad hambamu bertanya kepada aku, kata aku dekat, ku kabul ke apa yang dia ngomong. Apa yang dia pinta, yang dia ingin kunjuk kata Allah Azza wa Jalla. Apalagi dia mintanya di Arab Saudi, di Mekah Madinah. Ya promosi Ustaz ini. Ini kata Nabi SAW, orang yang haji, orang yang umroh, orang yang perang di jalan Allah, mereka ini delegasi utusan undangan tamu Allah. Mereka kami panggil, Allah panggil, mereka datang, apa yang mereka pinta Allah kasih. Kalau kita di sini medikasi, apalagi di sana. Benar tak? Oh, Ustaz, kesempatan ya. Nah, itu. Dah kata niat tadi serius. Ya. Terlewat baik. Kita lanjutkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka itulah penghuni syurga. Ya, beriman beramal salih. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam syurga tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Fussilat, keutamaan orang-orang yang istiqamah di dalam ketaatan. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah semata. Ingat, ini pertama, ini iman, ini tauhid. Syarat pertama kali kita harus mengatakan Allah saja Tuhan kita. Allah saja Rabb kita. Ini orang beriman. Nak sehebat syubhat, nak sehebat syahwat, tetap kita katakan hanya Allah yang saya sembah. Hanya Allah tempat saya berdoa. Hanya Allah saja saya memohon, hanya Allah saya bernazar, hanya terus semuanya yang namanya ibadah hanya Allah. Pertama. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah dalam hal tersebut. Tidak pernah berubah. Timpa musibah, maaf kebakaran, timpa musibah gempa, timpa musibah tsunami, apa baik.
Wong datang ngawak mobil, wong datang ngawak cek apa ngawak ini, mi apa sekardus. Pindah katanya. Rumah, motor, mobil, mi. Hati ini langsung dak metu langsung, dak metu, no way, uji dia. Lah. Nak kau unjuk dunia beserta isinya, dak akan aku ngembek sini. Aku akan hanya mengatakan Allah Tuhanku. Ini dah. Karena keimanan tidak ada. Mi rebus pula. Oh ya, lapar laju. Mengucapkan kalimat kufur. Banyak. Ada kata kengambu suini. Gara-gara apa? Dunia. Makanya keimanan penting. Mempelajari keimanan penting. Tengok sahabat. Makan bukan sehari 2 hari tidak makan. Sampai dikebet ke perut dengan batu. Itu berarti kalau semingguan. Tidak tercecep itu. Tapi terkala ditawarkan kekufuran, enggak mau. Ya, karena kita ceritakan. Ada sahabat yang agar pindah agama itu oleh majikannya besi untuk muat pedang tu nah. Ngabang untuk ditumbuk secara lembut lah ngabang ditempel ke di punggung dia. Tenangis Umar dengar cerita dia macam itu. Tak galak dia pindah agama. Harusnya terpaksa dah. Hatta terpaksa dia tak galak. Sahabat itu. Ya, ini dah. Ya. Umar bayancur dia masih hidup, dak katik lecet. Ada orang nawari ini, pindah dia keyakinan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka kita harus belajar keimanan. Makanya kalau ada kajian yang berkenaan dengan akidah tauhid, datang ke situ. Ya walau ustadznya lempeng baik, bukan itu yang dijingok. Isi itu. Beda kalau ustadznya agak-agak ngelolo dikit kami. Ya. Ustadznya lurus dah jangan itu yang kita ini ke. Ya. Apa yang dibahas itu? Kata Nabi ceramah macam aku ni kamu. Ada tak? Kalau Nabi Muhammad macam ini tinggal kuong. Kebalik. Nah itu. Jingok, di sana bahas tauhid. Ini yang ku cari. Nabi dulu berapa tahun di Mekah nawari la ilaha illallah? 13 tahun. Itu baik ke pasar, ke rumah. Uji Nabi, bawa aku ke rumah kalian. Ya, aku akan menawarkan kalian tentang menjelaskan la ilaha illallah. Ke pasar uji Nabi, qulu la ilaha, ucapkan la ilaha illallah. Cak nyual sesuatu. Balasannya apa? Ya, balasan yang naudzubillah. Ya, lemparan, caci maki. Ya, bahkan kotoran-kotoran hewan ditaruh di ini Nabi sampai anaknya tenangis. Nyingok mbaknya di mak itu ke wong. Padahal bapaknya ingin kebaikan. Sampai Nabi tidak dianu ke di situ, pergi ke Taif Nabi. Ke Taif. Kalau antum nak ke Taif ya. Ada itu umroh yang ke Taif. Tempat Nabi dakwah dibabit-babiti. Sampai sendal Nabi, sendal dari pohon. Ya ininya kumuh. Dak pacak Nabi pakai saking licinnya sendal itu entak ke darah ngocor. Coba. Mak itu Nabi dulu. Dak katik Nabi, oh ya Allah. Akulah hidup susah. Yatim di perut, yatim 6 tahun. Hidup mak ini. Dakwah di babi tidak. Nabi tak pernah ngeluh mak itu. Seperti kita itu bunuh diri. Nabi bukan aku ni. Kalau antum, bukan Nabi caknya aku ni. Ada aku Nabi mak ini terus. Tapi Allah sudah mengatakan dalam surat Yusuf, faqsusil qasas, baca ke kisah-kisah dulu itu. Dapat rahmat. Nabi lah mendapatkan kisah-kisah tersebut. Ternyata para anbiya rata-rata memang dibunuh. Tenang Nabi. Nabi Musa itu, ya rengkonian sama Bani Israel. Kati. Nabi Musa, ini nih kati. Tersendai di pohon. Lagi dari kejaran Fir'aun. Jauh berjalan kaki lagi, tidak tahu ke mana. Sampai ke daerah Madian situ. Ya. Oh ya Allah, ngapa main dah kata. Terus sampai situ dakwah lagi. Balik lagi ke Mesir, nyeramai Firaun, habis dikejar. Lah sudah dia dapat istri, balik lagi ke Mesir. Ngomong ke adik dia atau kakak dia, riwayat yang lain yaitu Harun ini, ya. Ada perintah dari Allah mendakwahi, idhaba faqula lahu qawlan layyina. Pergi kamu berdua kata Allah, katakan kepada Firaun dakwah yang lemah lembut. Nah ini faedah ya. Kalau sama Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan paling tinggi lemah lembut, apalagi sama mbak-mak kita dewek.
Bak mak kita tuh belum pernah aku dengar orang tua kita ngomong aku Tuhan. Aduh. Kalau ngomong kita beles teman. Ya, tapi kalau dia ngaku Tuhan tak hati. Paling dia maaf merokok, ya. Paling dia sholatnya bolong-bolong, kamu segak. Madai. Atau ngomongnya minimal tidak apa? Tidak santun. Tak benar gini. Ya, tak benar ini. Santun. Fir'aun. Belum ada ya, berani mah itu. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan paling tinggi. Ngapa kamu melok budak ini? Maksudnya Musa. Ngomong tak jelas. Tapi Musa itu kan cadel. Gara-gara lagi kecil itu Fir'aun nak bunuh dia. Sebelum dibunuhnya ditesnya dulu. Ini kurma, ini baru api. Kalau dia mele kurma, laju. Mati Musa. Mele baru api. Cecep. Melentung. Oh berarti ya, bukan. Dia ini bakal tidak membahaya ke? Apa dia masak, laju ni kan? Apa yang ditakut-takut ke dia dibesek oleh dukun-dukun? Yola ni yang terjadi. Ya, bahwasanya akan ada yang menghancurkan di dalam kerajaan dia sendiri. Makanya dibunuh kalau Bani Israel sama dia sepanjang tahunan. Dibunuh oleh Firaun. Sampai habis lanang. Oh, yang coba. Lanang habis. Betino ngambu. Akhirnya apa? Setahun dibunuh, setahun tidak. Supaya lanang muncul lagi. Sangat seperti itu ya. Dulu ngeginian. Zaman Fir'aun itu. Tapi Nabi Musa sama Nabi Harun berdua pula. Ngomong lemah lembut. Kalau dia takut sama Allah. Bayang gak coba? Ada kita sama Mamang nih. Kajian tidak. Woi. Awak sama baru ngaji. Dan ini apa? Pelajaran nih. Jangan kita nih kadang apa? Ngak-ngak. Ya. Cak takoan, bau pacak ini dikit lah hebatnya. Kita manusia biasa bukan nabi, yang kita dakwai juga sama ternyata. 11-12. Kita baru apa pindah, dia tak tahu jelas pindah apa tidak. Belum hijrah maksudnya. Nah, kita harus pakai ya manhajnya para anbiya. Ya, jika kalian melihat kemungkaran kata Nabi, ingkari dengan tangan. Kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Ada tingkatannya. Ya. Ini tidak langsung. Uang ini taboknya, uangnya segaknya. Oh, yang hati. Ya, kita yang capek-capek sudah ini itu ujung-ujungnya ya dijauhi dakwah ini gara-gara akhlak yang ya, kita sangka benar ternyata tidak. Terus. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Yaitu tatkala dia kata Zaid bin Aslam ya di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, beliau mengatakan inda mautihi wa fi qabrihi ya, wa yauma yub'atsu. Dikatakan ini kepada mereka tatkala dia dicabut nyawa, tatkala mati. Dikasih kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Surga. Makanya ya Allah alam ya, sebagian wong yang meninggal itu senyum kamu. Ada pernah nyengok? Senyum. Nah ini ya, wallahu a'lam. Bisa jadi dia mendapatkan kabar tersebut. Aduh. Ya. Ada yang lain kata ya dibuna wujuh adbarum. Ada yang digebuk-gebuki malaikat rai punggung. Tak kala meninggal. Ya, ada yang meninggal ketakutan. Yang ini tidak. Dikasih kabar gembira. Kemudian kabar gembira yang kedua dalam kubur. Dalam kubur ada hadisnya. Bahwasanya penghuni kubur itu dia bakal menjadi penghuni surga, penghuni neraka itu sudah dinjuk tahu di dalam kubur. Makanya ucapan penghuni kubur, ya Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah cepat ke kiamat. Ngapa? Karena dia sudah ditekin bakal menjadi penghuni surga. Dikatakan kepada dia ini neraka, kalau kau ngawe ke ini diganti oleh Allah dengan surga. Ya, usahakan kita ya banyak amal soleh dan istiqomah di dalam amal tersebut, khususnya yang wajib-wajib. Salat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, ya, berbakti sama orang tua, yang wajib-wajib aja. Yang sunnah itu ya, kalau yang wajib enggak bagus, enggak ya bahkan atau enggak diterima, maka enggak bermanfaat.
Ya, mungkin kalau lalai, ya enggak khusyuk, bisa ditampal dengan amalan sunnah. Kalau wajib tidak digawe ke, maka enggak bermanfaat amalan sunnah. Tetap masuk neraka dia. Ya, walaupun enggak kekal. Tapi yang wajib dulu. Ada sahabat, ya, kata Jabir ibn Abdullah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, jika aku salat 5 waktu baik, aku puasa Ramadan baik, yang halal ku halal ke, yang haram ku haram ke, masuk gak aku? Gitu. Nanya mah itu. Ini kan gentleman budak nih. Ya sahabat wahai Rasulullah, aku salat 5 waktu baik, puasa baik nian, Ramadan baik nian, aku tambah puasa lain. Puasa Ramadan baik, yang halal ku halal ke, yang haram ku haram, masuk gak? Masuk. Uji Nabi, in sodak kalau jujur. Kalau kita ini kan aku ini sampai rumah lain. Ada mah itu. Masa ini bagus nian. Pas prakteknya engkau. Ada yang mah itu. Ngomongnya bagus nian di sini kaget. Aslinya tidak. Nah, yang orang ini sahabat ini asli. Tahu dari mana usaha asli? Allah telah merekomendasi sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka semuanya. Sahabat. Sahabat apa artinya? Orang yang hidup melihat Nabi SAW beriman, mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat namanya. Ya, walaupun dia mungkin kala itu umur dia 7 tahun, sudah mumayyiz, bertemu Rasulullah dia ngerti, maka dia dikatakan sahabat. Ya, seperti itu. Allah takhafu, lalu dikatakan kepadanya, ya, engkau ya janganlah takut. Ini diantara apa yang dikabarkan oleh malaikat. Ya, yaitu tak kala meninggal dunia, dikubur, tak kala hari berbangkit. Tak kala dia dibangkitkan. Jangan engkau takut. Jangan takut apa? Mimma tuqdimuna ya min umuril akhirah. Jangan takut apa yang bakal kalian temui perkara akhirat. Karena kau di dunia beriman, di dunia kau beramal soleh. Jangan takut. Wala takhafu. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih apa yang kalian tinggalkan. Harta, istri, anak, kami yang menggantikan kalian di dunia. Makanya kalau kita safar, ya, di antara doanya apa? Ya Allah, anta khalifati fi ahli. Ya, engkau ganti aku atas keluargaku. Kita jadikan Allah ganti. Karena kita tidak mesti dengan keluarga terus. Ya, Allah gantinya. Karena Allah lebih menjaga daripada kita. Doa safar. Kalau kita meninggalkan keluarga, ya, atau keluarga doain kita kalau kita mau meninggalkan mereka, dihafalin. Ya, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi' wada'i'uhu. La tadhi' wada'i'uhu. Dihafal itu. Keluarga kita juga ngapa? Astaudi'ullahu dinak wa amanatak wa khatim amalik. Dihafal juga. Berkesan itu safar. Ini col-col. Mana? Hilang sudah. Kemana? Lah Jakarta. Mana? Lah sini. Tutup muncul lagi. Dekat ininya. Sunnah-sunnah yang digawe ke di situ. Harus ada. Bernilai pahala semuanya. Karena agama sudah sempurna. Seluruh doa ini galonya lah diajar ke Nabi kalau. Tinggal galak kita buka buku doa, ya. Aku ada Ustaz buku doa di rumah itu terbulu. Wah, hebatlah berbulu. Berarti lah jamuran, enggak pernah dibuka. Ini ditanya doa, enggak hafal, doa makan, enggak apa, doa tidur. Doa jima hafal. Mudah ente gawe itu baik, ya. Wa abshiru bil jannah. Lalu dikatakan bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi kita beriman, beramal soleh, ada janji dari Allah, yaitu kita dibalas dengan surga. Ya. Kemudian firman Allah di dalam surah Al-Ahqaf, ya, sama ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Hasan Al-Basri mengatakan, ya, Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamata. Ya Allah, engkau Tuhan kami, ya Allah, kasih kami istiqamah, ya Allah.
Jadi kalau nak istiqomah itu ternyata berdoa juga. Ya. Kan karena amal soleh itu kata Allah fasanuyassiruhu, kami yang memudahkan. Ya, tidak boleh kita itu ya merasa memang aku dewe ini, Korun itu. Ya Korun tak kalau dia berduit, dia ngomong ini memang aku, memang kepandaian aku. Ya tidak boleh. Kalau kita lah sudah cair, ya cair, memang usaha kita lah banyak, tiba-tiba cair. Memang aku nih ini, kau udah kasih gawe dulu. Ya hati-hati ini. Kita lah sudah ada bibit-bibit Korun, takoan ngatoi Korun, padahal dia lah agak-agak ngana ke situ. Ya, jadi seluruhnya kembalikan kepada Allah Azza wajalla. Ini kemudahan dari Allah Azza wajalla. Dan ente pacak begawe juga la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya yang kalian lakukan kecuali dari Allah. Dari Allah. Enggak ada ini kita ya. Kecuali itu semuanya dari Allah Azza wajalla ya. Karena kita memang hamba Allah, maka kembalikan ya kepada Allah. Kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka malaikat ya. Tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi amal mereka ya selama mereka di dunia berbuat. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Karena kita beramal ini di dunia. Ya, kata Ali radhiyallahu an ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sekarang sebelum kalian akan dihisab di dunia. Sekarang amal tanpa hisab, ghadan hisab tanpa amal. Berarti di akhirat enggak ada lagi amal. Ya kalau mau pahala zikir alhamdulillah subhanallah ya sekarang. Ya, berzikir. Tapi ingat, berzikir jangan di pengajian. Karena pengajian ini sudah majelis zikir. Ini dah ustaznya kajian ya. Subhanallah. Ini matonya gue. Dah kata yang leket. Keluar itulah budak itu. Masuk dia sifar ya. Keluar itu apa kalau bahasa Inggrisnya? Nol, apa bahasa Inggris nol? Zero. Masuk sifar, keluar zero. Sifar itu bahasa ini, bahasa Arabnya sifrun. Zero bahasa ini ya. Ada yang macam itu kamu. Aku tak terti. Bukan tak terti. Kau tadi tu main kejari terus. Cak takoan. Cak kiaan. Majlis zikir, majlis ilmu. Sudah majlis zikir. Jadi kita tu selama di sini berzikir dinilai pahala. Makanya besar nian pahala duduk di majlis ilmu. Duduk baik lah. Duduk bengandon duduk. No, nyandar dia di ujung. Diampun ke dosa dia. Diampun ke dosanya. Apalagi yang duduk ni yang depan. Jingok ya ustaz terus walaupun minta jingok baik. Mudah-mudahan aku dapat pahala. Nah, jadi majelis ilmu ini agung. Yang hadir bukan antum baik. Jin korin antum ceto hadir. Jin korin. Tahu jin korin? Sebelah mana? Kiri kanan? Jin korin sebelah kiri apa belakang? Belakang kan? Nah ini contoh bagus. Kata jin korin belakang. Jin korin itu di kiri. Ya, sebelah kanan malah malaikat. Ini tak kala kita tidur, duiko ini saling berperang istilahnya itu. Bahasa perang apa? Saling nasihati. Yang ini nasihati kebaikan, ini nasihat keburukan. Tutup dengan keburukan uji korin. Tutup dengan kebaikan uji malah malaikat. Siapa yang kuat itu yang menang. Kalau yang anu ke HP, tutup HP. Lebuk. Facebook. Sini. Kalau yang kira-kira ngatur waktu jam 9 HP duduk ke mulai dia. Ya, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya kan? Allah akbar 33 kali, baca ayat kursi, kemudian baru bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Ini lupa, amut ahya. Jadi ya, lalu tidur. Lupa kalau doa. Ya, jarang diamal ke? Ya. Apalagi nak wuduk sebelum tidur itu. Goodbye segitu. Ya wuduk dulu. Habis itu kibas-kibas dulu, ya kan? Baru nguling sebelah kanan, baru baca doa tadi. Ya.
Itulah yang doa si kok tadi lancar. Lancar. Dia ngembek ayat fi syughulin fakihun. Ya, terus. Kemudian hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku, ya. Umat Nabi SAW, umat Islam ini, ya, umat dakwah ini yang mengikuti beliau seluruhnya masuk surga. Seluruhnya kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak galak masuk surga berarti. Ya. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, wa man yaba? Siapa yang enggak galak tuh? Wahai Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Ya. Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaati aku masuk surga. Ya. Wa man asani faqad aba. Barang siapa memaksiati aku, itu baru yang enggak mau, enggan. Aba wastakbar, dia enggan. Enggan masuk surga itu enggan. Siapa itu yang tidak taat? Bagaimana mentaati Nabi SAW? Melaksanakan konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan segala yang dia kabarkan. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan perkara pada hari kiamat, dia benarkan semuanya. Ya, tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma'anhu wazajara. Kemudian menjauhi segala apa yang beliau larang dan apa yang beliau melakukan apa yang beliau perintahkan dulu. Melakukan apa yang beliau perintahkan. Kemudian menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. 3. Yang keempat, ya wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya, kemudian tidaklah disembah Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Ya. Yang terakhir, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dia bawa. Membenarkan segala kabar beliau. Apa baik? Beliau mengabar suatu yang tidak masuk di akal kita. Jadi Nabi kalau lalat itu nyampak ke banyu, ya, ke minuman, selam ke hati kita nih. Ada isu ini. Bukannya lalat ini di sampah terus. Aku buang pempes anak aku, dia di situ nempel. Masuk cangkir gini, suruh Nabi nyelam ke. Berhentilah kau besok kajian. Ini yakin dengan pasti. Selam ke walaupun tidak kau minum. Ya, paham ya? Kalau kau minum berarti kau good nian. Sempurna kau membenarkan apa yang dikabarkan Nabi. Aku selam ke? Aku jijik Pak Ustaz. Ya sudah, serah. Jangan kau benar ke situ. Paham ya? Mengerti tak? Itu. Ngapo Nabi kalau bejana itu dijilat anjing, ngapo nak dia ke dengan tanah dulu pertamanya. Iman ni baik. Nak usah dengan ini, yang lain baik misalnya. Dengan apa aja? Kapas baik. Iman ni baik. Laku ke dulu, kemudian dibasuh dengan tujuh kali. Yang pertamanya dengan turab, kata Nabi, dengan tanah. Apa yang Nabi kabar? Yang menurut kita itu tidak masuk di akal, tapi masuk di akal para sahabat lebih cerdas dari kau, melok jihad, kau tidak pernah melok. Sama Nabi bermakmum di belakang, masuk kalau akal mereka. Begitu juga Allah di atas arasy. Akal sahabat nerimo kalau? Ada yang tidak nerimo. Mengatakan Allah di mana baik? Ya, dalam jero hati, urat leher, ngentol. Ada. Oh, tak bisa Allah di atas arasy. Ngapa tak bisa ahi? Lah ini yang ngomong Allah deh. Oh, lah sudah. Berarti kau yang pada galak ngimani. Itu. Imani. Ini perkara keimanan. Jadi kita harus menyiapkan hati, yang hati ini berucap, hati ini bisa berucap walaupun enggak kedengaran. Sami'na wa ata'na. Kami dengar taat. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar, habis itu kami selisihi. Dengar dulu, nah sudah. Sudah kaget, belakang lain. Yahudi udah ini. Orang mukmin sami'na wa ata'na.
Akad ditulis ini, jalan akad itu. Akad tulis ini, beliau, engkau. Tidak benar. Ya, paham? Ini harus kita terapkan yang seperti ini. Karena Allah senantiasa memantau kita. Nabi setiap sebelum memulai, Nabi mengatakan, ya kata Nabi, ya Allah itu raqibah. Setiap sebelum mulai ceramah Nabi mengatakan itu. Allah senantiasa memantau kita. Jadi apa yang kita lakukan seluruhnya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau, Bang, sampai jam berapa, Bang? Habis 5 menit. Iya. Ini ada yang nanya ya. Kita ambil setengah pertanyaan aja. Iya, 5 menit. Iya. Ya, siapa namanya? Dari mana sih? Iya, silakan. Iya. Bagi orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari malaikat tadi, mereka disuruh masuk surga, dikabarkan jadi penduduk surga, itu langsung masuk surga atau Kage, ya kage. Nului dia berarti. Jadi tingkatan gitu, kita jelas ya, kita paham ya. Jadi kita itu ya alam akhirat, alam apa? Alam mana? Ghaib, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Ini masih alam kubur, berarti kehidupan barzakh aja. Tapi Nabi mengabarkan dia merasakan nikmat surga, merasakan pula yang bakal masuk neraka nikmat neraka. Iya, dia akan merasakan. Ya. Hah? Bukan azab. Niqmah. Ya, kalau nikmat, kalau azab niqmah. Ya. Iya. Jadi dia dapat di kubur itu. Jadi orang-orang yang ditakdirkan masuk surga, dia merasakan keadaan surga dalam kubur dia. Diluaskan ini dia, diberikan dia ya rasa-rasa surga itu sudah didapatkan. Kayak dia ngomong, ya Allah tegakkan kiamat, ya Allah tegakkan, dia minta cepat kiamat. Ya adapun dia masuk surga dulu ya enggak. Karena kita saja nanti setelah melewati sirat, kan kata Allah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara. Kita ini rombongan kaki, nama masuk surga tuh rombongan. HP sama anak bisa bergandengan nih siapa be? Rombongan gitu. Nyampe depan surga, enggak serta-merta masuk langsung. Pak, kau di mana? Aku laju. Enggak. Nunggu Nabi dulu datang. Nabi Muhammad datang, Nabi megang gelang pintu surga, Nabi ketok, tok, tok, tok. Uji malaikat penghuni surga. Siapa? Ya, Muhammad. Kepada engkaulah kami disuruh membuka pintu surga. Berarti belum ada yang masuk. Setelah Nabi Adam keluar, tidak ada yang masuk. Ya, ini menuju ke malaikat tadi tidak tahu yang gaib. Ya, buka Muhammad. Dah. Sampai Nabi Muhammad ngetok, baru ditanya siapa Muhammad. Dibuka, baru Nabi masuk, baru kita pula melok masuk. Yang hebat, unik, ajaibnya, pas antum masuk surga nanti, ya, doakan juga, amin. Ya, kamu baik aku, ya, aku yang ngajar ini doa keduluan, nah itu. Yang hebatnya kita tidak bertanya, Den di mana kau Den? Tidak. Kita lebih paham tempat kita di surga daripada kita di dunia. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan anak berdoa, antum anak duluan masuk surga kalau gitu. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, ini saja. Ya bang ya. Ya, sekali lagi. Tadi kalau doa minta surga yang tertinggi. Tapi dari redaksi yang pernah baca di buku Ustaz Yazid, iya. Ada kalau doanya kan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa Allah Subhanahu Firdaus A'la, redaksinya itu. Oh, redaksinya? Iya, apa boleh kita tambah? Iya, jadi itu kan minta surga secara umum. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya di inilah di apa istilahnya tuh, hari ini doa yang ini, hari doa yang ini. Seperti iftitah ya, iftitah itu bukan Allah berkabiro saja, bukan Allah ba'id ini aja, yang dipakai galau. Yang nyuruh tadi Nabi, hadisnya sahih.
Uji Nabi, jika engkau minta sama Allah, mintalah Firdaus. Dalam riwayat lain Nabi ngajari berdoa yang dibaca 3 kali, dibaca 7 kali. Nabi kalau yang ngajari. Jadi kadang baca yang ini, kadang baca yang ini. Ya Allahumma inni as'aluka firdausal a'la. Atau baca yang tadi Allahumma inni as'alukal jannah. Ada pun lafaznya Nabi macam itu kan, itu maksudnya kan? Tidak ada. Tapi Nabi nyuruh kalau minta sama Allah, minta Firdaus. Ya, mari minta yang lain. Nabi nyuruh Firdaus, kita mintanya Bambang. Ya Firdaus lah kita minta. Ya dak. Nah itu maksudnya. Ya. Jadi bukan berbenturan ya, tidak sama sekali. Yang ini agar kita masuk surga, yang ini agar dapat Firdaus. Yang ini agar kita masuk surga, dipastikan insya Allah masuk surga karena kita mengamalkan sunnah Nabi. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Terus kita amalkan sampai mati. Yang ini agar kita dapat yang namanya Firdaus. Ingat ya, walaupun kita mungkin amal soleh kita tuh tidak banyak, mungkin ada kemaksiatan yang kita lakukan, tetap jangan putus asa. Oh ya, aku caknya tidak berani minta Firdaus. Buyan kau. Pinta. Kau tuh manusia, bukan malaikat. Yang namanya manusia itu kadangnya tinggi imannya, kadang turun, kadang putu, naik lagi. Itu memang. Tapi yang ajaran Nabi itu jangan tinggalkan. Ya minta, mudah-mudahan dapat. Ya ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.